Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi menarik dan penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi di Kabar Sumatera. Pemirsa, Koperasi Maju Lancar Mandiri Labuhan Batu, binaan PT Siringo-Ringo, lakukan panen perdana peremajaan sawit rakyat di atas lahan seluas 51 hektar dengan usia pohon sawit 29 bulan. Petani sawit Koperasi Maju Lancar Mandiri Labuhan Batu melakukan panen sawit perdana tahap pertama seluas 4 hektar di atas area lahan seluas 51 hektar di Kelurahan Pulau Padang dan Tebing Linggahara, Kecamatan Rantau Utara. Tercatat sejak Juni 2019 lalu, buah sawit siap dipanen kurang lebih dalam waktu 29 bulan. Koperasi Maju Lancar Mandiri Labuhan Batu yang mengikuti program peremajaan sawit rakyat atau PSR merupakan binaan PT Siringo-Ringo. Peremajaan sawit Koperasi Maju Lancar Mandiri Labuhan Batu beranggotakan 19 KK. Panen sawit perdana itu pun dihadiri Bupati Labuhan Batu, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pertanian Labuhan Batu, dan PT Siringo-Ringo. Tidak hanya sebagai pembeli, PT Siringo-Ringo juga menjadi pendamping petani terkait penerapan budidaya kelapa sawit dengan hasil yang baik, di mana petani yang menjadi pemelihara sekaligus mengelola kebun sawitnya. Luas lahan untuk panen perdana ini sekitar 3,82 atau kurang lebih 4 hektar lah. Dari luas keseluruhan sekitar 51,55 hektar. Itu terdiri di 2 desa dan 1 kelurahan. Koperasi binaan dari PT Siringo-Ringo, di mana polanya kami sebagai off-taker, sebagai perusahaan inti selaku bapak angkat, kami melakukan pembinaan tidak hanya secara kelembagaan, tetapi secara teknis agronomis juga kami lakukan, di mana dari tahun 2017 kita mendampingi Koperasi Maju Lancar Mandiri dari pembentukan kelembagaannya. Kemudian kita membantu pengurusan untuk legalitas mendapatkan dana peremajaan sawit rakyat dari pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi ke masyarakat. Hari ini saya ikut panen perdana dari Maju Lancar Mandiri, di mana kita ketahui Koperasi Maju Lancar ini pendampingnya adalah PT Siringo-Ringo. Selain sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada perkebunan rakyat, program PSR juga merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja di masa pandemi COVID-19. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Edi Seputra, TV One mengabarkan. Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan, melantik 199 kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak pada 23 November 2021 lalu. Pengambilan sumpah dan janji para kepala desa terpilih ini dilaksanakan di alun-alun objek wisata rohani Salib Kasih, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Usai pelantikan Ketua DPRD Tapanuli Utara, Poltak Pakpahan meminta para kepala desa yang dilantik ke depannya agar lebih berhati-hati menggunakan anggaran seperti dana desa. Ia berharap agar tidak ada lagi kepala desa yang terjerat hukum seperti sebelumnya, serta diingatkan agar tidak menggunakan anggaran desa untuk memperkaya diri dan harus transparan serta bermanfaat bagi masyarakat. Kepala desa yang terpilih sesuai dengan tadi bahwa pelantikan di Salib Kasih, artinya berhubungan nomensen yang datang untuk pelayanan sama artinya dengan kepala desa menjadi pelayan. Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan berharap agar kepala desa yang dilantik merangkul semua lapisan masyarakat karena pesta politik Pilkades sudah berakhir. Nixon juga meminta para kepala desa yang dilantik agar menggunakan anggaran desa dengan mengutamakan prioritas karena keterbatasan anggaran. Tentu segera merangkul semua pihak ya, sehingga kembali situasi normal kembali, aman ya, kondusif di desa masing-masing. Yang kedua, harapan kita secepat belajar tentang aturan regulasi penggunaan ADD dana desa ya, dan harus ada segera masalah-masalah yang terkait dengan regulasi aturan tersebut itu harus betul-betul mereka pahami. Nah, yang ketiga tentu dalam hal penganggaran ya, dana desa tersebut itu harus tetap ada sekali prioritas yang dipilih mereka ya, jangan semua dianggarkan ke hal-hal yang tidak skala prioritas. Mereka harus bisa menentukan apa yang prioritas di desa tersebut. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, Gompang Gultom, TV One mengabarkan.
Wali Kota Pagaralam, Sumatera Selatan Alpian Maskoni meresmikan rumah produksi kopi dan solar dry di Kelurahan Agung Lawangan dan Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara pada Rabu 22 Desember 2021 kemarin. Wali Kota Pagaralam meresmikan secara langsung rumah produksi kopi dengan menggunting pita peresmian didampingi pejabat pembuat komitmen atau PPK Kotaku Provinsi Sumatera Selatan, Dimas Suryani. Serta turut hadir konsultan manajemen wilayah Provinsi Sumatera Selatan Hatta Iskandar, PLT Kepala Disperkimtan David Kennedy, OPD Pemkot Pagaralam, beserta tamu undangan lainnya. Ya, jadi hari ini kita meresmikan rumah produksi di Agung Lawangan, dan untuk tahun ini 2021 kita dapat bantuan dari Balai, ada 3 rumah produksi. Yang pertama ini di Agung Lawangan, satu lagi di Marsiban, dan satu di Dempo Selatan di Penjalam. Jadi rumah produksi ini adalah upaya untuk bagaimana meningkatkan produksi dan kualitas dari kopi di Pagaralam. Nah, ini dengan adanya rumah produksi ini harapannya para UMKM ini bisa untuk memproduksi kopi, ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Rumah produksi kopi dan solar dry ini merupakan bantuan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program Kotaku, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi kopi masyarakat Pagaralam. Sementara pemerintah Kota Pagaralam turut mendukung program tersebut dengan melengkapi kebutuhan rumah produksi kopi dan solar dry dengan memberikan bantuan alat produksi pasca panen berupa mesin roasting kapasitas 3 kg, mesin pengemas produk kopi, mesin pulper, mesin giling kopi, mesin bubuk kopi, dan mesin genset. Dari Pagaralam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022, Badan Intelijen Negara atau BIN Daerah Sumatera Selatan bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Oku Selatan gelar vaksinasi massal di kawasan objek wisata Danau Ranau. Ratusan masyarakat terlihat antusias mengikuti vaksinasi massal yang digelar oleh Badan Intelijen Negara atau BIN Daerah Sumatera Selatan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Oku Selatan. Dalam kegiatan vaksinasi massal ini dihadiri langsung Kabinda Sumatera Selatan, Brigjen TNI Armansyah, Bupati Oku Selatan Popo Ali Martopo, dan Kapolres Oku Selatan AKBP Indra Arya Yuda. Dalam vaksinasi massal ini, Badan Intelijen Negara memfokuskan vaksinasi terhadap lansia dan anak-anak yang berada di seputaran wilayah objek wisata, serta akibat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru akan banyak pengunjung di wilayah wisata tersebut. Menurut Armansyah, pada perayaan Natal dan Tahun Baru diperkirakan objek wisata akan mengalami peningkatan pengunjung. Untuk itu, kekebalan tubuh atau herd immunity di kalangan masyarakat harus tercipta. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, maka masyarakat sekitar wilayah tempat objek wisata diharuskan telah divaksin untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19, apalagi dengan adanya varian baru Omikron yang telah dikonfirmasi masuk ke Indonesia. Hari ini kami atas permintaan dari Bapak Bupati Oku Selatan kembali melakukan kegiatan membantu percepatan herd immunitas seperti yang diinginkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Oku Selatan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan vaksin menyasar tempat-tempat terpencil, kemudian dengan sasaran masyarakat door-to-door, ada lansia, kemudian juga ke masyarakat yang di sepanjang daerah sasaran wisata. Sebanyak 1.300 vaksin hari ini, jenis vaksin Pfizer. Hari ini ada 2 titik, satu di sini, satu lagi di Simpang Sender tadi. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan menggelar bincang santai terkait hasil pencapaian pihak BPN dalam program PTSL tahun 2021. Pihak BPN Oku yakin target PTSL tahun 2021 tercapai hingga 200%. Berakhirnya program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2021, pihak BPN Kantor Kabupaten Oku Sumatera Selatan menggelar acara bincang santai dengan pegiat hukum, akademisi, dan awak media di Kabupaten Oku. Dalam bincang santai tersebut, pihak BPN juga meminta sumbang saran dan kritik terkait pelaksanaan PTSL 2021 yang sudah berjalan. Selain itu, pihak BPN juga meminta dukungan untuk pelaksanaan PTSL tahun 2022 mendatang.
Kepala BPN Kantor Kabupaten Oku, Abdullah Adrizal, mengatakan untuk pelaksanaan program PTSL tahun 2021 berjalan lancar. Bahkan pencapaian melebihi target pihak BPN. BPN pun dianggap berhasil mencapai 200% tanah warga Oku yang disertifikatkan atau didaftarkan. Abdullah juga meminta masyarakat untuk terus mendukung program pemerintah pusat agar di Kabupaten Oku semua tanah dan lahan sudah didaftarkan atau disertifikatkan sesuai target yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kami telah menyelesaikan sosialisasi program PTSL yang sifatnya evaluatif. Jadi kami akan menunjukkan kerja kami bahwa kami betul-betul serius untuk melaksanakan kegiatan PTSL di Kabupaten Oku. Dengan harapan seluruh bidang tanah di Oku terdaftar, permasalahan bidang tanah di Oku dapat diminimalisir, pada akhirnya akan jadi dieliminir. Kami sangat mengapresiasi ya kegiatan yang dilakukan oleh BPN ini, dan tentunya wakili dari akademisi sangat mendukung program dari PTSL ini. Mudah-mudahan akan berjalan dengan sebaik-baiknya untuk tahun 2020 ini. Dan Unbara siap bersinergi. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Miargo, TV One mengabarkan. Shalom, saya Letnan Kolonel Infantri Roli Soka dan Dim 0207 Simalungun. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Semoga damai Natal membawa berkah bagi kita semuanya. Tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, hindari keramaian. Horas, horas, horas. Bupati Kabupaten Simalungun, Radiapo Hasiholan Sinaga, meresmikan operasional Hotel Agape, Kecamatan Haranggaol, Horizon. Prosesi grand opening Hotel Agape Haranggaol ini diawali dengan ibadah misa bersama, dipimpin oleh Uskup Agung Medan MGR Cornelius Sipayung, diikuti oleh keluarga Mariando Nenggolan selaku pemilik hotel dan para tamu undangan lainnya. Usai pelaksanaan ibadah singkat, pemilik Hotel Agape Haranggaol, Mariando Nenggolan, mengucapkan rasa syukur atas operasional grand opening Hotel Agape Haranggaol. Ia berharap dengan berdirinya hotel ini dapat memberikan sumbangsi bagi kemajuan sektor pariwisata di daerah Kecamatan Haranggaol. Sementara itu, dalam sambutannya di hadapan tamu undangan, Bupati Kabupaten Simalungun menyambut baik pembangunan hotel di Haranggaol dan mengatakan bahwa dengan adanya investor yang mau menanamkan modalnya di tempat ini adalah momen untuk mengembangkan pariwisata di wilayah Kabupaten Simalungun. Bupati Simalungun, Radiapo, mengungkapkan rasa bangganya kepada pemilik hotel karena berani mendukung program pemerintah dalam pembangunan sektor wisata di wilayah Kecamatan Haranggaol yang termasuk salah satu destinasi wisata di Kabupaten Simalungun. Di tengah situasi pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat ya, tapi ada masyarakat kita yang dengan berani ya mau membangun hotel seperti ini. Ini merupakan suatu surprise ya, merupakan suatu buat Simalungun ya, buat Simalungun ini nah, untuk mendukung ya pariwisata di Haranggaol ini. Usai prosesi peresmian, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara penabur bibit ikan mas dan ikan nila di perairan Danau Toba. Selain dihadiri Bupati, acara grand opening peresmian Hotel Agape Haranggaol ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang, serta Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Timbul Jesse Barani dan undangan lainnya. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Simalungun memperindah jalan lintas menuju Kota Wisata Parapat Danau Toba dengan lukisan dinding atau mural. Selain memperindah, mural ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat dengan menarik minat wisatawan. Lomba mural di sepanjang jalan lintas Kota Wisata Parapat Danau Toba, tepatnya di Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, diadakan pada bulan November hingga Desember 2021. Perlombaan ini diadakan oleh Ikatan Alumni SMK SMT Pertanian Negeri Pematang Raya bersama pemerintah Kabupaten Simalungun. Selain perlombaan mural, juga dilakukan perlombaan kebersihan dan penghijauan menanam 2.000 pohon untuk kelestarian hutan di lingkar luar Danau Toba. Kegiatan ini mengambil tema Marharoan Bolon Peduli Geopark Danau Toba.
Puluhan peserta umum dan beberapa perusahaan mengikuti perlombaan mural dengan dewan juri profesional di bidangnya. Dengan penilaian berdasarkan kesesuaian tema, ide, originalitas, komposisi, dan kebersihan, juara pertama diraih oleh Lexwan Lumban Gaul. Sesuai dengan moto pemerintah Kabupaten Simalungun, yaitu Marharuan Bolon atau bergotong royong, para alumni ingin berkontribusi bagi Kabupaten Simalungun dan juga untuk pariwisata Danau Toba. Diharapkan mural-mural tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang melintas ke Danau Toba. Dengan berfoto di lokasi mural, wisatawan akan berhenti atau beristirahat sehingga berkontribusi bagi para pedagang sekitar yang membuka usaha di sepanjang jalan lintas Parapat Danau Toba. Kegiatan penutupan dan pemberian hadiah kepada para pemenang dihadiri oleh Wakil Bupati Simalungun Zoni Waldi di Parapat Square atau Pagoda. Pemerintah Kabupaten Simalungun berterima kasih kepada Ikatan Alumni dan berharap melalui pesan pada mural dapat menarik minat wisatawan yang hendak berkunjung ke pariwisata super prioritas Danau Toba yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo. Kedepannya Bupati dan Wakil Bupati mendukung kegiatan perlombaan serupa dengan target mural sepanjang 9 km yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang untuk memperebutkan Piala Bupati Simalungun Radiapo Haseolan Sinaga. Terima kasih ya, kegiatan ini luar biasa ya, kita apresiasi Ikatan Alumni SMTP Pamataraya sudah bisa memberikan kontribusi menyambut dengan baik imbauan Pak Bupati Simalungun Marharuan Bolon. Beliau wujudkan ini dalam bentuk mengekspresikan diri dalam membuat mural ya sepanjang lintasan mulai Sebeganding sampai dengan Parapat. Ini juga membuat daerah yang menuju Parapat menjadi lebih indah, lebih bersih, dan tentunya yang tak kalah adalah kenangannya. Orang akan melihat itu dengan senang ya. Itu terus pertama. Selain di bidang kesenian dan kebersihan, Wakil Bupati berharap para alumni SMK SMT Pertanian Negeri Pematang Raya dapat memberikan kontribusi mengembangkan pertanian sehingga produksi hasil pertanian di Kabupaten Simalungun lebih maju dan meningkat ke depannya. Event yang melaksanakan itu adalah alumni saya, SMT Pertanian Pematang Raya. Ini juga dalam rangka untuk mendukung promosi pariwisata di Kota Parapat. Dan luar biasa bahwa event itu didukung oleh beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Simalungun. Yang mudah-mudahan dengan keberadaan event itu bisa menambah kasanah ya untuk lebih menggiatkan promosi pariwisata di Kabupaten Simalungun, khususnya di Kota Parapat. Termasuk keindahan Danau Toba ya Pak ya? Tentu. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV1 mengabarkan. Perayaan Natal bersama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Simalungun tahun 2021 di Kecamatan Bandar berlangsung hikmat dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara melaksanakan perayaan Natal bersama tahun 2021 bertempat di halaman Balai Karya Murni Perdagangan Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Perayaan Natal kali ini mengusung tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dengan subtema persaudaraan dan kasih adalah kekuatan dalam pemulihan kehidupan. Prosesi perayaan Natal diawali dengan ibadah yang diikuti seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir dalam acara itu. Selain dihadiri Bupati dan istri dan Forkopimda Kabupaten Simalungun, acara itu juga dihadiri anggota DPR RI Junimar Girsang dari Partai PDI Perjuangan. Liturgi pun dibacakan oleh tokoh pemuda dan masyarakat secara bergantian. Bahkan Forkopimda Kabupaten Simalungun termasuk Bupati Kabupaten Simalungun, Kapolres Simalungun, dan Dim 0207 Simalungun, Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, perwakilan Kejaksaan, dan juga Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Simalungun turut ikut membacakan. Usai prosesi pembacaan liturgi, selanjutnya dilakukan penyalaan lilin Natal oleh Forkopimda dan dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah yang dibawakan oleh Eporus HKI Pendeta Firman Siberani. Dalam khutbahnya, Eporus menyampaikan Tuhan mengajak untuk mewujudkan cinta kasih dalam persaudaraan sehingga muncul rasa peduli kepada sesama. Oleh karena itu, Eporus mengajak masyarakat Kabupaten Simalungun untuk saling bergotong royong dalam menanggung beban Kabupaten Simalungun dan peduli dengan sekitar. Dalam perayaan Natal ini, pemerintah Kabupaten Simalungun juga memberikan bingkisan dan bantuan sembako kepada para lansia
dan juga anak-anak yatim yang diserahkan oleh Bupati dan jajaran serta tamu undangan. Bupati Kabupaten Simalungun Radiapo Hasolan Sinaga mengatakan atas nama pemerintah dan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal untuk masyarakat Simalungun dan selamat Tahun Baru 2022. Meski dirayakan secara sederhana, namun momen Natal dapat membawa sukacita dan perubahan yang lebih baik ke depan untuk Simalungun. Sesuai dengan subtema dalam perayaan Natal, Bupati mengatakan bahwa persaudaraan dan kasih adalah kekuatan dalam pemulihan kehidupan. Untuk itu ia berharap dengan perayaan Natal kali ini dapat bersatu bergandengan tangan untuk membangun kampung halaman, yakni Kabupaten Simalungun. Pertama-tama atas nama pemerintah Kabupaten Simalungun dan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal buat seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun dan selamat menjelang tahun baru tahun 2022. Kiranya momen Natal ini benar-benar membawa sukacita dan perubahan yang lebih baik ke depan buat Simalungun. Secara khusus juga sesuai dengan subtema kita pada saat ini ya, bahwa persaudaraan dan kasih adalah kekuatan dalam hal pemulihan kehidupan ya. Jadi tentu subtema ini bisa membawa kita ya, mengarahkan kita, mengajak kita masyarakat Simalungun supaya ke depan ini mari kita bersatu. Mari kita bergandengan tangan untuk membangun kampung halaman yang sama-sama kita cintai. Tentu di dalam 2 tahun berturut-turut ya, pandemi COVID-19 ini membuat ya tatanan hidup kita saat ini berubah. Tetapi harapan kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pengkhotbah tadinya ya, supaya memang benar-benarlah kita boleh membawa dampak yang positif buat masyarakat kita, lingkungan kita, keluarga kita. Jadi untuk itu sekali lagi harapan pemerintah Kabupaten Simalungun ke depan ini, mari melalui momen Natal ini kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun, mari bersama-sama kita bergandengan tangan untuk memajukan kabupaten yang sama-sama kita cintai ini. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, jajaran Kodim 0207 Simalungun beserta ibu-ibu Persit Kodim 0207 Simalungun punya cara tersendiri dalam menyambut Natal 2021, yakni dengan berkunjung dan berbagi kebahagiaan bersama anak-anak penyandang disabilitas di Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya. Meski terbilang sederhana, namun sukacita terlihat di raut wajah 45 anak penyandang disabilitas yang dirawat di tempat tersebut. Terlebih saat Dandim 0207 Simalungun beserta istri dan rombongan melaksanakan Natal bersama di lokasi itu. Berbagai macam kegiatan dan pertunjukan pun ditampilkan anak-anak, mulai dari kebaktian dan pertunjukan tarian, serta memainkan berbagai jenis alat musik. Keterbatasan fisik tak membuat anak-anak merasa terbebani dan minder untuk mengasah dan menunjukkan kemampuan mereka. Dandim 0207 Simalungun, Letkol Infantri Roli Sohoka didampingi istri dan rombongan tampak terkesima dengan penampilan anak-anak tersebut. Mereka menari, menyanyi dengan gembira dan penuh sukacita, meski menggunakan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, dan lainnya. Usai menyaksikan beragam pertunjukan, seluruh tamu undangan dan anak-anak berkesempatan memperoleh bingkisan, santunan, hingga kado Natal dari Sinterklas yang disiapkan oleh rombongan Dandim 0207 Simalungun. Di sela-sela acara kegiatan, Dandim 0207 Simalungun, Roli Sohoka mengatakan pihaknya dan rombongan dari pejabat Kodim 0207 Simalungun dan Ibu Persit sengaja datang ke lokasi itu sebagai bentuk wujud rasa syukur Kodim 0207 Simalungun atas berbagai hal yang telah dilalui hingga akhir tahun ini, terlebih di masa sulit pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Selain itu, Letkol Infantri Roli Sohoka menambahkan bahwa Kodim 0207 Simalungun mengunjungi Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya untuk bersama merayakan Natal sekaligus memberikan hiburan bagi anak-anak. Ia pun berharap dengan hadirnya mereka di tempat ini dapat memberikan semangat dan kebahagiaan untuk anak-anak di pusat rehabilitasi tersebut. Saya datang ke sini dengan tujuan untuk memberikan menghibur kepada anak-anak yang ada di panti rehabilitasi Harapan Jaya. Ya. Semoga dengan kehadiran kami di sini memberikan mereka semangat, walaupun dengan kondisi yang mereka alami saat ini tidak membuat mereka putus asa. Yang kedua juga datang kehadiran kami di sini bisa memberikan mereka perayaan Natal. Ya. Harapannya mereka terus dapat berkarya sesuai dengan talenta yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kami bangga, kami merasa dihargai, diterima, didukung
sepenuhnya. Kami sangat senang dan bahagia. Kita bisa lihat dari penampilan dari anak-anak kita, Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya. Kita sudah diberi semangat dalam kehidupan untuk selanjutnya dan diberi lagi makanan jasmani. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Koperasi bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu meresmikan pusat jajanan kuliner terbesar di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Melalui Dinas Koperasi, pemerintah Musi Banyuasin bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu meresmikan pusat jajanan terbesar di Kabupaten Musi Banyuasin. Peresmian pusat jajanan ini berlokasi di kawasan Taman Gelanggang Remaja, Kota Sekayu, Kamis 23 Desember kemarin. Pada acara itu dihadiri oleh BLT Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi, Kepala Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu, Dede Abdul Halim, Direktur Bisnis Bank Sumsel, Antonius Prabowo, serta didampingi oleh Kepala Dinas Koperasi, Julfakar. PLT Bupati Musi Banyuasin bersama Kepala Bank Sumsel Babel menyerahkan bantuan UMKM kepada para pengusaha yang ada di beberapa kecamatan, masing-masing bernilai 100 juta, 50 juta, serta 33 juta rupiah. Merupakan partisipasi dari Bank Sumsel Babel dalam bentuk corporate responsibility yang bertujuan adalah untuk meningkatkan atau menggalakkan perekonomian khususnya dari UMKM yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yang selama ini mungkin tempat dagangannya tidak terintegrasi. Dengan adanya pusat jajanan Sekayu ini diharapkan para pembeli itu bisa lebih gampang dan lebih nyaman. Dengan dilengkapi fasilitas-fasilitas yang mempermudah dan kenyamanan, misal free wifi, ya, kemudian cashless, memakai pembayaran oleh pembayaran QRIS Bank Sumsel, dan ini adalah CSR-nya kerjasama pemerintah dengan Bank Sumsel dengan melibatkan UMKM binaan PKK dan IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha. Lokasi jajanan kuliner ini dibangun dari hasil kerjasama tim penggerak PKK Musi Banyuasin bersama pemerintah Musi Banyuasin serta bantuan CSR dari Bank Sumsel Babel sebesar 500 juta rupiah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil rapat kerja DPRD Kota Medan tahun 2021 dan pengumuman perubahan komposisi personalia fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala. Paripurna ini juga dihadiri oleh Sekda Kota Medan, Wirya Al-Rahman, dan anggota DPRD, baik secara langsung maupun virtual. Wali Kota Medan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Kota Medan, Wirya Al-Rahman, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, kebersamaan serta partisipasi yang luas dari seluruh pemangku kepentingan Kota Medan harus terus dioptimalkan ke depannya. Wali Kota Medan berkeyakinan dengan kolaborasi dan kemitraan yang kokoh antara eksekutif dan legislatif, Pemko Medan mampu mewujudkan prioritas pembangunan Kota Medan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala, mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk optimalisasi peran dan fungsi DPRD Kota Medan agar bangkit bersinergi, mewujudkan Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Yang pertama terkait infrastruktur ya. Itu yang nomor satu yang kita soroti karena kita perhatikan itu yang menjadi prioritas utama yang segera diwujudkan oleh Pemko Medan. Yang kedua terkait dengan pelayanan rumah sakit. Ya, soal pendidikan juga, apalagi ini sekarang sudah boleh tatap muka. Selama ini memang kita lihat anak-anak kita ini sekolahnya daring. Dengan tatap muka ini kami berharap ya anak-anak kita tidak lagi banyak berkeliaran di luar sana. Paripurna itu ditutup dengan pengumuman perubahan komposisi personalia fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Keributan antara penghuni apartemen dengan manajemen Indah Puri yang sempat viral beberapa waktu lalu menjadi perhatian beberapa kalangan.
Namun terungkap ada salah seorang penghuni apartemen Indah Puri diduga menyewa beberapa orang untuk menggagalkan aksi pembongkaran sehingga terjadi kerusuhan. Hal ini terungkap setelah beberapa orang memberi pernyataan dan pengakuan. Keributan itu terjadi di kawasan apartemen Indah Puri, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu 18 Desember kemarin. Keributan bermula saat alat berat memasuki lokasi apartemen Indah Puri. Saat itu puluhan massa bayaran dari salah seorang penghuni apartemen nekat menghalang-halangi alat berat yang akan merobohkan apartemen tersebut. Aka, salah seorang massa bayaran mengakui kalau mereka dibayar oleh salah seorang penghuni, warga negara asing, untuk menghalangi pembongkaran apartemen. Untuk operasional mereka baru menerima sekitar 6 juta rupiah dari warga negara asing tersebut. Benar kami pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dengan melawan hak secara paksa masuk ke apartemen Indah Puri Golf Resort tanpa seizin dari pengelola apartemen Indah Puri Golf Resort. Pengarah mengakui setelah kejadian Sabtu kemarin, pihak manajemen berencana akan melaporkan massa bayaran kepada aparat hukum. Namun karena ada niat baik antara kuasa hukum pengelola dengan orang-orang yang sempat terlibat keributan dan tidak mengetahui titik permasalahannya, meminta maaf dan berjanji tidak menghambat proses pembongkaran apartemen kembali. Memang sikap kita kemarin adanya upaya dengan masuk ke Indah Puri dan adanya terjadi keonaran ya, sehingga efeknya itu merugikan perusahaan dan berita-beritanya juga sampai ke mancanegara. Ini sangat mendiskreditkan seakan-akan ini perusahaan Indah Puri ini ya, telah melakukan upaya-upaya premanisme dalam menghadapi persoalan yang terjadi di Indah Puri. Tetapi kawan-kawan yang tadi membuat pernyataan itu tiba-tiba menghubungi kita. Wah, kalau bisa kami nggak tahu persoalannya sebenarnya. Kami nggak tahu persoalan apa yang terjadi di Indah Puri, tapi kami diminta dan disuruh, ada warga penghuni sana katanya menyuruh, dan mereka membayar kami datang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, Meryl Rauli Saragi, merayakan Hari Ibu bersama perempuan tangguh di Kota Medan. Kegiatan ini bentuk apresiasi dan silaturahmi terhadap para ibu. Pada momen perayaan Hari Ibu Nasional pada 22 Desember lalu, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Meryl Rauli Saragi, menggelar acara Hari Ibu di Gedung Medan Space Creator, Jalan Iskandar Muda, Kota Medan. Acara itu dihadiri oleh ibu-ibu berbagai kalangan. Perayaan Hari Ibu ini juga dihadiri Ibunda Meryl Saragi, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara dan Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia atau FJPI Sumut. Pada pertemuan itu, Meryl mengapresiasi peran seorang ibu baik di keluarga maupun kehidupan bersosial. Meryl juga mengajak para ibu berbagi cerita tentang aktivitas menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19. Selain itu, Meryl mengajak para ibu-ibu bernyanyi bersama serta berbagi makanan dan bingkisan. Ini momen untuk kita bisa saling bersilaturahim, sekaligus juga selain bersilaturahim, berbagi kita detaliasi juga, membantu masyarakat juga, kemudian ya itu kita makan bersama, kemudian cerita-cerita, sharing-sharing, terus nyanyi-nyanyi, maksudnya untuk bisa mengapresiasi juga para perempuan-perempuan yang tangguh sebagai salah satu bentuk apresiasi saya juga kepada ibu. Makanya juga saya undang ibu saya hadir gitu, karena kita pengen saling berbagi lah sesama perempuan ini. Kegiatan ini kan 22 Desember bertepatan juga dengan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, makanya kami selalu mensupport juga tokoh-tokoh perempuan yang berperspektif gender. Jadi seperti Meryl ini sangat pro dengan Hari Ibu ini, makanya dia buat kegiatan seperti ini, mengumpulkan ibu-ibu seperti tadi janda, itu menunjukkan empati dia dengan bahwa ibu itu sangat berperan dalam kehidupan seseorang. Menyongsong tema Ibu Tangguh, Keluarga Tumbuh dan Bahagia, diharapkan peran ibu dapat membangkitkan semangat dan membangun kesetaraan. Dari Medan, Sumatera Utara, Amidal Yauzar, TV One mengabarkan. Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Banyuwangi ke-250 tahun, pertunjukan kesenian tari gandrung khas Jawa Timur ditampilkan serentak di berbagai kota di Indonesia, termasuk luar negeri seperti Taiwan dan Hong Kong. Pementasan gandrung Sewu Nusantara yang digelar secara virtual yang dibawakan oleh ratusan penari tersebar di berbagai kota di Indonesia dan luar negeri sukses digelar pada Minggu 19 Desember 2021 kemarin. Sesuai data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebanyak 23 kota di Indonesia termasuk mancanegara
Hong Kong, dan Taiwan menampilkan tarian Gandrung Nusantara. Untuk Kota Palembang yang menjadi operatornya ikut memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Banyuwangi ke-250 tahun ini di pesisir Sungai Musi. Dengan pemandangan ikon Jembatan Ampera, pementasan seni Gandrung Nusantara menghadirkan Ketua DPRD Sumatera Selatan yang diikuti oleh Ikatan Keluarga Banyuwangi atau IKAWangi di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Gandrung Sewu Nusantara berlangsung meriah di 23 kota yakni Batam, Pekanbaru, Riau, Palembang, Lampung, Jambi, Medan, Surabaya, Malang, Jember, Jawa Timur, Samarinda, Balikpapan, Banjarbaru, Tarakan, Denpasar, Kupang, Kendiri, Mamuju, Jayapura, Nabire, Mimika, dan Sorong. Untuk Sumatera Selatan, kita sudah terbentuk Ikatan Keluarga Banyuwangi yang tersebar di 17 kabupaten kota dan sudah ada 6 kabupaten kota yang sudah kita lantik sebagai pengurus, dan tadi sudah kita saksikan bersama bahwa acara Gandrung Sewu Nusantara diikuti oleh 20 penari. Sebagai bentuk rasa sukacita kami mewarisi budaya nenek moyang. Kalau Gandrung Sewu itu festival, jadi kita melaksanakan festival Gandrung Sewu yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi memperingati Hari Jadi Banyuwangi yang ke-250. Kalau tari Gandrung itu dari suku Osing, dari suku khas Banyuwangi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Rumah Informasi dan Edukasi atau RIE Batubara bersama AKBP Robin Simatupang dan PD Alwasliyah memberikan bantuan kemanusiaan dengan menyalurkan air bersih di 4 desa dan kelurahan di Kecamatan Mendang Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara pada Kamis kemarin. Rumah Informasi dan Edukasi atau RIE Batubara bersama AKBP Robin Simatupang dan PD Alwasliyah memberikan bantuan kemanusiaan dengan menyalurkan air bersih di 4 desa dan kelurahan di Kecamatan Mendang Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara pada Kamis 23 Desember 2021 kemarin. Sebanyak 40.000 liter air bersih yang dibawa dengan menggunakan 4 truk tangki ini disalurkan untuk Kelurahan Pagurawan, Pangkalan Dodek, Desa Nenasiam, dan Kelurahan Dodek Baru. Ketua RIE Batubara, Wan Azima, mengatakan RIE Batubara bersama AKBP Robin Simatupang menyalurkan bantuan kemanusiaan air bersih yang diserahkan kepada PD Alwasliyah untuk disalurkan ke warga. Selain itu, paket sembako juga dibagikan ke warga kurang mampu. Salah seorang warga Pagurawan, Nurmika Borusiombing, mengucapkan terima kasih kepada AKBP Robin Simatupang yang telah menyalurkan air bersih secara gratis. Kondisi krisis air bersih ini pun telah dirasakan hampir 3 bulan terakhir. Diharapkan perusahaan daerah air minum atau PDAM dapat secepatnya memperbaiki saluran pipa air agar krisis air bersih yang dirasakan warga segera berakhir. Hari ini Rumah Informasi dan Edukasi Kabupaten Batubara bersama Bapak AKBP Robinson Simatupang SHMU memberikan bantuan kemanusiaan berupa air bersih kepada masyarakat Pagurawan dan sekitarnya. Sekitar 4 tangki air bersih, dan ada juga 50 bungkus sembako yang akan kita berikan kepada masyarakat Kabupaten Batubara. Masyarakat Pagurawan dan sekitarnya membutuhkan air bersih untuk minum, mandi, dan mencuci pakaian. Terima kasih Bapak Robin Simatupang yang telah menyumbangkan air bersih kepada kami. Kebetulan ini Pak mau menjelang Natal. Ya, terima kasih kami ucapkan Bapak. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menggelar malam apresiasi berbagai seni budaya. Selain peluncuran ensiklopedia kebudayaan kawasan Danau Toba dan album Lake Toba Traditional Music, juga mendongkrak pertumbuhan perekonomian di tengah pandemi. Program Destinasi Pariwisata Super Prioritas kawasan Danau Toba yang menjadi fokus pemerintah dalam melakukan pembenahan kebudayaan sebagai sumber potensi dalam pengembangan pariwisata telah berjalan selama 1 tahun terakhir. Destinasi Pariwisata Super Prioritas kawasan Danau Toba yang merupakan bagian program nasional bukan hanya menyajikan keindahan alam, namun juga didukung dengan keberagaman kebudayaan di sekitar Danau Toba sebagai potensi yang masih kurang digali selama ini. Program yang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat melalui peningkatan kegiatan kebudayaan sebagai sumber potensi pengembangan pariwisata, bekerja sama dengan masyarakat adat dan berbagai komunitas telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti atraksi komunitas budaya, festival musik tradisional, dan workshop manajemen pengelolaan desa adat dan sanggar seni.
Direktur Perlindungan Kebudayaan Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Irini Dewi Wanti mengatakan, ensiklopedia kebudayaan kawasan Danau Toba akan memberikan gambaran yang lebih mendalam, tidak hanya keindahan alam, namun juga adat budaya di sekitaran Danau Toba. Karena memang tahun ini adalah dimulai dengan penguatan tata kelola ya, baik itu komunitas budaya yang ada di kawasan Danau Toba dan juga desa adat. Dan dapat dikatakan berhasil ya. Ini memang benar-benar kita artinya dibentuk dan dikuatkan dari semua komunitas. Programnya datangnya dari komunitas atau pegiat pelaku seni yang ada di kawasan Danau Toba, sehingga lahir sebuah program. Kemudian program itu ya sebagai suatu karya yang dipentaskan dan diapresiasi oleh masyarakat. Malam apresiasi seni budaya sebagai penutup rangkaian program pendukung destinasi pariwisata super prioritas kawasan Danau Toba yang diselenggarakan Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh juga menjanjikan pertunjukan musik tradisional dan peragaan busana kain ulos. Selain memberikan penghargaan anugerah kebudayaan Indonesia kepada seniman, malam apresiasi seni budaya juga menjadi peluncuran perdana ensiklopedia kebudayaan kawasan Danau Toba dan album Lake Toba Traditional Music. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal berita tvonnews.com dan kanal YouTube TV On News. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.